kaum Bapak IPIB Bahtera Iman yang dikasihi Tuhan Yesus, syukur kepada Allah kita dapat kembali bersekutu memuji nama Tuhan dalam ibadah Pelkat PKB Sabtu 6 Juni 2020 walaupun secara online karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan, memberi keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan beriman kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Penatua DJ Lewerisa. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur Tuhan Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, kaum Bapa menghadap kehadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan selama kami dapat melakukan ibadah Pelkat PKB. Bukakan mata hati dan pikiran kami
agar dapat mengikuti ibadah Pelkat PKB walaupun secara online dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah kami, semoga menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat, Bapak-Bapak, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 21 ayat 2 sampai 5. Mari bermazmur. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jemaat, Bapak-Bapak silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 5 dan 6. Hai mari sembah. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Kuduskan kami, tubuh jiwa roh kami, lalu berkenanlah Tuhan berfirman kepada kami. Anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur
seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus, rasa ingin tahu tentang masa depan bukanlah sesuatu yang baru. Orang selalu penasaran, ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya ada berbagai cara dan usaha yang dilakukan manusia untuk mengetahui tentang masa yang akan datang. Usaha-usaha melalui horoskop, astrologi, atau ilmu ramal-meramal, apa kata bintang, dan lain sebagainya. Bahkan rasa penasaran manusia itu juga merambat sampai dengan pertanyaan kapan datangnya hari kiamat. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, dalam iman Kristen kita mengenal istilah hari kiamat dengan sebutan hari Tuhan, hari kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia. Meskipun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kedatangan Yesus atau hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang Kristen yang selalu terus bertanya-tanya, ingin mengetahui, mencari tahu kapan datangnya Yesus Kristus ke dunia. Pertanyaan yang didorong oleh rasa ingin tahu itu seringkali memunculkan berbagai pendapat yang spekulatif, pendapat-pendapat tanpa dasar yang jelas mengenai waktu kedatangan Tuhan. Orang mulai menghitung-hitung menurut logikanya, menghitung-hitung berdasarkan matematika, lalu mengambil suatu kesimpulan tentang waktu dan tanggal kedatangan Tuhan. Masih belum hilang dari ingatan kita, beberapa tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa di kota Bandung. Sekelompok orang yang menamakan dirinya kelompok Pondok Daun, di bawah pimpinan pendeta sebuah, membuat heboh orang Kristen dengan menetapkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun itu, pada tanggal tertentu. Jemaat Pondok Daun mulai sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus. Sebagian mereka tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di rumah menanti kedatangan Tuhan. Yang lain malah membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, kepada tetangga, dengan pemahaman bahwa di sorga nanti mereka tidak memerlukan harta duniawi.
Pokoknya pengikut pendeta sebuah menghentikan semua aktivitasnya, hanya berdiam diri, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Keadaan mulai berubah ketika penantian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda Yesus akan datang. Dan pada hari yang ditetapkan tidak terjadi apa-apa. Sementara kondisi jemaat makin menjadi kacau dan memprihatinkan karena yang mau dimakan saja sangat sulit. Harta sudah dibagikan kepada orang lain. Dan bapak-bapak yang diberkati Tuhan, akhir dari drama ini, pendeta sebuah diajukan ke pihak yang berwajib dengan tuduhan menipu, menyebarkan kabar bohong, dan berakhir di penjara. Peristiwa semacam ini adalah salah satu contoh dari peristiwa-peristiwa sejenis yang pernah kita dengar di negeri tercinta ini, tentang orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang menghitung-hitung secara matematis lalu menetapkan hari kedatangan Tuhan. Padahal hal itu tidak pernah terjadi. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, di jemaat Tesalonika ada sekelompok orang yang hampir sama dengan kelompok Pondok Daun. Mereka salah menafsirkan pemberitaan Rasul Paulus tentang hari kedatangan Yesus. Menurut anggapan mereka, karena Yesus segera datang, mereka tidak perlu menjalankan hidup sebagaimana biasanya. Kelompok ini mulai berhenti dari segala kegiatan bekerja. Tiap hari mereka hanya berdiam diri sambil menanti-nantikan hari Tuhan. Dan untuk kebutuhan perut, mereka mendatangi rumah-rumah anggota jemaat lain sambil meminta makanan, sekaligus mempengaruhi warga jemaat agar mengikuti pola hidup mereka. Kondisi ini mulai membuat keresahan di dalam jemaat Tesalonika. Laporan tentang keresahan di jemaat Tesalonika membuat Paulus harus bertindak. Jemaat yang semula dipuji karena ketaatan imannya kini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Penjelasan Paulus pada bacaan kita malam ini merupakan salah satu solusi untuk menjawab keresahan jemaat tersebut. Lewat suratnya, Paulus kembali mengingatkan dan menasihati jemaat supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat, tetapi tetap berpegang pada ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Paulus. Dalam ayat 21, Paulus mengingatkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Menurut Paulus, jemaat Tesalonika sudah tahu dengan benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, tidak perlu diperdebatkan tentang hari Tuhan itu, tetapi yang penting bagaimana jemaat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, tentang datangnya kembali Tuhan Yesus ke dunia, itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu memusingkan diri tentang kapan hari Tuhan itu akan tiba, karena yang kita tahu cuma satu, yaitu Ia pasti datang kembali. Oleh karena itu, kita perlu siap sedia untuk menanti hari Tuhan. Mari kita tolak semua teori dan ramalan atau perhitungan manusia tentang hari Tuhan. Mari melangkah dengan kepastian bahwa Yesus Sang Juru Selamat
akan datang untuk menuntun kita ke masa depan yang gemilang. Karena bagi saudara dan saya, hari kedatangan Tuhan Yesus adalah hari yang indah dan bahagia. Sebab saat itulah Dia datang dalam kemuliaannya untuk mengangkat kita ke dalam kemuliaan Bapanya. Pasal 4 ayat 16 dan 17 menyatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat? Atau bagaimana sikap kita dalam menantikan hari Tuhan itu? Tuhan Yesus berpesan dalam Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dalam ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita, Paulus berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pesan Tuhan Yesus dan tulisan Paulus ini mendorong kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang semakin dekat dengan Tuhan. Milikilah sikap waspada, jauhi perbuatan-perbuatan jahat, serta setia melakukan pekerjaan yang baik. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 14 mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam kedamaian dengan Dia. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang kita tahu, Dia pasti datang. Oleh sebab itu, bukanlah soal kapan Dia datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, agar kita memperoleh tempat bersama Yesus dalam kerajaannya. Sebagai kepala keluarga, sebagai bapak rumah tangga dan imam di dalam keluarga, marilah kita juga mempersiapkan keluarga kita, istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan seisi keluarga kita, untuk tetap hidup seturut dengan firman Tuhan, berjaga dan berdoa, serta setia mengikuti anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, agar keluarga kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita merespons. Mari kita merespons pemberitaan firman dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Kita persiapkan hati dan pikiran kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sapa dan sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau dari kekal dan sampai kekal. Dikuduskanlah nama-Mu, ditinggikan dan dimuliakan di sorga maupun di bumi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Allah atas kesempatan anugerah yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum bapa. Walaupun kami melakukan ibadah ini dari rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa di mana 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, berkati akan ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan, membawa berkat dalam kehidupan dan rumah tangga kami masing-masing. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami iman yang teguh untuk selalu melakukan firman ini dalam kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala godaan, hidup suci dan kudus seturut dengan kehendak dan firman Tuhan, sambil menanti kedatangan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persekutuan kaum bapa di PIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan berkati akan pengurus PKB, baik tingkat jemaat maupun di tingkat sektor. Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, ketaatan, iman dan teguh, serta kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, sehingga lewatnya pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga semua anggota PKB yang merupakan bapak-bapak rumah tangga, kepala keluarga dalam kehidupan mereka setiap hari. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, jauhkan dari segala penyakitan, mara bahaya. Berkati semua usaha-usaha yang dilakukan untuk kehidupan keluarga rumah tangga di tengah-tengah situasi yang agak sulit ini Tuhan. Dan biarlah kami hanya bergantung dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pelayanan di jemaat di PIB Bahtera Iman. Tuhan berkati semua pelayanan yang dilaksanakan saat ini, walaupun dalam keadaan yang tidak normal. Tetapi kami diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati akan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Daniel dan keluarga. Berkati juga Pendeta Jemaat, Pendeta Ruth dan keluarga. Berkati semua presbiter, pengurus-pengurus unit misioner, dan seluruh anggota jemaat kami. Dan biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, kami tetap setia, berpegang dan berharap saja pada Tuhan, sehingga pelayanan di Jemaat Bahtera Iman tetap terlaksana dengan baik. Kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, mereka yang sementara dirawat di rumah sakit, atau mereka yang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan berkati akan semua usaha yang dilakukan lewat pengobatan, makanan dan minuman, perawatan keluarga, para medis, sehingga segala sesuatu dapat membuat mereka dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang mengancam keselamatan bangsa dan negara ini, COVID-19 yang masih belum bisa diatasi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepada pemerintah kami, sehingga mereka boleh dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan mengambil tindakan-tindakan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pada waktunya
bahaya virus ini dapat dipatahkan dalam kuasa Tuhan, dan kami dapat hidup dalam damai sejahtera, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, serta beribadah memuliakan Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis, mereka yang bertugas di garda paling depan untuk membantu saudara kami yang dalam sakit karena virus ini. Tuhan berkati mereka semua, berkati pelayanan mereka, dan biar usaha-usaha itu membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tengah dunia ini, khususnya gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati majelis sinode, berkati juga majelis jemaat di seluruh jemaat di Indonesia ini. Dan biarlah pelayanan GPIB masih tetap berlangsung di tengah-tengah situasi ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami semua, bapak-bapak rumah tangga bersama keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu dalam kehidupan kami ke depan. Biarlah hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan kami persembahkan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami. Mohon ampun atas dosa salah kami, dan di dalam pengasihan-Mu kami mohon Tuhan dengarkan doa kami, karena kami naikkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami kepada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengarlah firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, diterusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekeramannya bagi umat halaman, dulu kini selamanya, wajah sabar mahaman. Puji Dia, puji Dia yang setianya aja. Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, terimalah persembahan dari umat-Mu, kaum Bapa yang telah Engkau selamatkan. Berkati juga tangan-tangan yang mengusahakan persembahan ini, agar dapat menjadi alat
bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak-bapak silakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta Pelkat PKB. Warta Pelkat PKB Sabtu 6 Juni 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Pengurus Pelkat PKB mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak untuk mengikuti ibadah kaum Bapak yang dilakukan secara online pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Yang kedua, ibadah Pelkat PKB. Ibadah kaum Bapak akan dilakukan kembali secara online melalui channel YouTube pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 20 WIB. Mohon perhatian kaum Bapak. Yang ketiga, kolekte ibadah Pelkat PKB. Untuk kolekte ibadah kaum Bapak dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0994 01008557 507 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Bapak-bapak, mari berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan keyakinan bahwa Tuhan yang penuh dengan kasih setia akan selalu membimbing dan menuntun langkah kita. Kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 406 bait pertama dan kedua, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setiap waktu. Apabila kau berada di sampingku, lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan umatlah hatiku tenang teduh, dekat kaki-Mu saja ku beremam, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapak-bapak kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian bersama keluarga saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya.